Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Ketemu lagi bersama saya. Siapa? Pak Cahya, Pak Cahya. Bahasa Indonesia. Begini. Sebelum memulai pelajaran sore hari ini, kira-kira siapa yang tidak masuk? Bopeng Pak. Bopeng tidak masuk lagi, Bopeng. Kemana lagi ya itu? Masuk PS-an Pak. PS-an. Sama Maya. Harus diutamakan belajar ya, anak-anak. Jangan terpengaruhi oleh Bopeng. Terus sebelum memulai pelajarannya, boleh dipimpin doa terlebih dahulu, Mas Eko. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mas selesai. Terima kasih Mas Eko. Ya Pak. Nah, kemarin kan kita membahas tentang teks esensi. Ada yang masih ingat tentang teks esensi? Pak, sudah lupa ya? Lupa Pak. Lupa Pak. Esensi apa Pak? Mulai terpengaruh oleh Bopeng. Ada Pak Bopeng PS. Esensi adalah teks ulasan di mengulas tentang sebuah karya, bisa sebuah film, buku, cerpen, atau lagu. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan menggali nilai sejarah lewat cerpen. Jadi, kalian pernah membaca cerpen ya? Pernah Pak. Di mana membaca cerpen itu? Perpus. Di perpus cerpen apa itu judulnya Mas? Maling dan gudang. Paling mudah. Nah, Ada. di dalam cerita pendek itu ada unsur-unsur sejarahnya atau apa yang bisa Mas Faiz seperti atau tidak? Ada Pak. Ada unsur kita harus hormat kepada ibu. Lebih ke moral ya berarti. Ya, benar Pak. Untuk lokasinya itu apakah nyata atau tidak? Nyata Pak. Nyata. Ya. Nyata ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian dapat mengidentifikasi unsur intensi dan eksklusif, menafsirkan dan menguraikan nilai-nilai sejarah serta mengaitkannya dengan konteks sejarah yang relevan, merancang dan menulis cerpen. Jadi, kita minta kalian menulis cerpen ya, jangan menulis surat cinta. Pak. Selanjutnya apa nih? Ayo, kecil banget ya. Jadi, apa sih itu cerpen? Cerpen itu yang pertama wujud atau struktur fisiknya bentuk pendek. Umumnya cerpen habis dibaca sekitar 10 menit sampai setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 1.000 kata. Latar juga terbatas untuk 1 sampai 2 tempat dan waktu beberapa saat saja. Nah, karena kependekan itulah terkadang cerita pendek ini disebut juga dengan cerita sekali hidup. Nah, di sini ada yang belum paham. Ya. Paham semua ya. Ya Pak. Nah, jadi secara hakikat cerpen adalah kesederhanaan dan keterbatasan. Karena bentuknya yang singkat, alur dalam cerpen lebih hanya penandakan, puncak dan penyelesaian. Kesederhanaan cerpen tidak hanya dinyatakan dalam struktur, tetapi
konflik penilaian tema dan latar berfokus pada masalah budaya yang terbatas, hanya melibatkan 1 sampai 3 tokoh. Ya, terima kasih ya Mas Eko. Jadi Iya, Pak. karakteristik cerpen itu dibagi menjadi 3 ya. Struktur atau alurnya sederhana, tema dan latar berfokus pada masalah atau wilayah terbatas, hanya melibatkan 1 sampai 3 tokoh. Terkadang banyak juga yang melibatkan lebih dari 3 tokoh. Cuma tokoh-tokoh yang lainnya itu hanya sebagai figuran saja. Kemudian mulai kehidupan cerpen. Ini ada katanya ini banyak sekali ya, ada agama, budaya, sosial, dan moral. Kalau yang diceritakan Mas Faisal tadi lebih ke moral ya. Ya. Kalau yang budaya ada nggak? Seperti cerpen legenda apa Surabaya. Kalau agama apa agama? Pak Abdal dari Surya. Selanjutnya, nah unsur-unsur pembangun cerpen boleh dibacakan Mas Andi. Yang pertama ada tema, amanat, alur dan plot, cenokohan, latar, dan yang terakhir sudut pandang dan gaya bahasa. Ya, jadi itu ya unsur pembangun cerpen. Terima kasih Mas Andi. Mengelola Sudah mengerti semua ya tentang unsur-unsur ini, apa itu tema dan lain sebagainya. Bahwa Jadi tema adalah apa Mas Andi? tema dan judul, Pak. Judul. Ya. Oke, ada nama judul itu ya. Jadi, tema itu adalah apa ya? Ini gambaran bisa atau dari judul. Itu nanti yang lainnya. Nah, itu. Kemudian kalau amanah itu apa? Amanat itu solusi, Pak. Atau hal yang bisa kita juga. Kalau alur dari plot Itu jalannya, Pak. cara baca apa ya? Jalan ini, Pak, kita mau ya. Ya, selanjutnya ada penokohan ya. Apa itu penokohan? penokohan orang, Pak. Penokohan orang. Bagaimana sang tokoh ini digambarkan? Wataknya gimana, sifatnya gimana, perannya sebagai apa? Kemudian latar. Latar itu apa? Apa? Latar tempat. Selain latar tempat, ada latar Waktu. sudut pandang dan gaya bahasa. Sudut pandang ini ada berapa ini? Ya, Dua. ya. Yang pertama orang pertama, Kau yang ngawur, Pak. kedua, dan yang ketiga. Iya, Pak. Ya, selanjutnya mengkonstruksi cerpen. Langsung ke tugas dulu ya. Jadi instruksi tugas untuk hari ini adalah kalian Bapak minta membaca sebuah cerpen, kemudian menganalisis isi cerita dari aspek sejarah dan kesalahan moralnya. Cerpennya yang bertema sejarah juga ya. Ya, Pak. Cerpennya siapa Bung Tomo atau Jenderal Sudirman itu boleh. Sajikan hasil analisis dalam bentuk hasil tokoh, tambahkan elemen visual dan lain sebagainya. Ini sudah ya. Analisis cerpen seperti ini ya strukturnya ya. Judulnya apa, nama pengarang, namanya, unsur prinsipnya apa saja, unsur eksplisitnya atau konteks sejarahnya itu apa saja. Misalnya dalam perjuangan kemerdekaan, masa kolonial, revolusi dan lain-lain. Tata waktu dan tempat yang berhubungan dengan sejarah, pandangan pengarang serta sejarah.
Pak. jadi satu kelompok 2 orang ya. Ya. Satu kelompok sama teman sebantunya. Baik, Pak. Oke. Kemudian tulis nilai apa saja yang ditemukan. Nah, seperti nilai perjuangan, moral, nasionalisme, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Nah, silakan mengerjakan ya. Ya, Pak. Sekarang bisa ditanyakan. Kelompoknya Mas Eko ini menganalisis cerpen apa Mas Eko? Komen. Ntar jumpa. Oh, cerpennya Bung Tomo. Iya, ya, Bung Bung Tomo. Tomo. Bercerita tentang apa Bung Tomo itu Mas Eko? Tomo. Apa, Pak? Oh, perlawanan atas Surabaya Iya, ya. dan Pak. pahlawan. Pahlawan. Boleh dikerjakan gitu Mas Eko. Kalau dari Mas Paijin, pelajaran cerpen apa? Jangan cerpen dibuat Panji Diponegoro, Pak. Itu menceritakan siapa itu Mas Paijin? Menceritakan Pangeran Diponegoro. Nah, ini seperti itu ya. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ini seperti yang Bapak paparkan tadi. Tulis judulnya, nama pengarang, ringkasannya, unsur in, dan teks prinsipnya. Jangan dulu. Haji murah. Maju. Orang Indonesia. Ya. Bung Tomo. Bung Tomo. Sudah selesai? Itu, Pak. Ya, boleh salah satu kelompok maju. Ya, Mas Pandi yang membahas menganalisis tentang ucapannya Diponegoro. Gimana kelompoknya Mas Panji? Ya, Pak, bentar, bentar. Oh iya ya, Bapak ini. Pak ya, ya betul aja nggak apa-apa. Kalau kita masih ada ganggu diskusi. Tidak akan membacakan di bawah Panji Diponegoro. Ringkasan cerita cerpen ini menceritakan seorang pemuda bernama Wiratama, prajurit biasa dalam perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Ia menyaksikan langsung perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Terus analisis analisis aspek sejarah ada 4 ada 5. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua latar tempat, yang ketiga ada tokoh sejarah, dan yang keempat ada fakta sejarah yang tercermin, yang kelima kesesuaian dengan sejarah, Pak. Dibacakan satu-satu, Pak. Ya boleh Mas Panji. Iya. Yang pertama latar waktu berlatar pada masa perang Diponegoro. Yang kedua latar tempat seperti wilayah perdesaan Jawa dan hutan tempat persembunyian pasukan Diponegoro.
Yang ketiga, tokoh sejarah Pangeran Diponegoro, tokoh nyata dalam sejarah Indonesia. Yang keempat, fakta sejarah yang tercermin perlawanan rakyat terhadap penjajahan, strategi perang gerilya, semangat jihad dan nasionalisme. Itu Pak. Gitu ya. Terima kasih Mas Padi atas pemaparan analisisnya sangat bagus sekali ya. Sekali menceritakan bahwa perjuangan melawan kolonialisme dengan nilai perjuangan dan nasionalisme yang sangat tinggi. Nah, juga bisa ya untuk menganalisis cerpen itu sekarang kita menuliskan. Nah, penulisan cerpen sebaiknya berdasarkan pengalaman itu sesuai dengan gaya dan selera Anda. Hal terpenting adalah membuat pengalaman berkesan Anda itu menarik dan perlu dibaca orang lain. Kira-kira pengalaman kalian yang perlu dibaca oleh orang lain itu apa? Apakah Pengalaman mendaki gunung, Pak. wah, itu perlu, jadi buat orang-orang yang belum pernah naik gunung bisa itu menarik. Kemudian apa lagi? Pengalaman tenggelam di kolam renang masih pernah. Ya, ada ya. Eko, Pak. Eko pernah tenggelam Eko. Iya, Pak, di kolam renang, Pak. Nah, jadi seperti itu ya, cerpen yang bagus adalah cerpen yang dari pengalaman kalian sendiri. Selain dari pengalaman, bisa juga dari kejadian masa lalu yang sebenarnya, tapi ditulis dengan nuansa fiksi. Seperti cerita di Ponegoro tadi, itu kan sejarahnya juga ada, cuma ditulis dengan dalam bentuk cerpen. Nah, dalam penulisan cerpen perlu juga diperhatikan yaitu konflik yang dapat diartikan suatu pertentangan atau gejolak. Bentuk-bentuk pertentangan itu seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah bermacam-macam. Misalnya seperti pertentangan manusia dengan dirinya sendiri atau konflik batin. Contohnya konflik batin ini seperti apa ini? Kekuatan dalam, Pak. Kekuatan dalam main silat atau bagaimana ya? Atau Eko yang sering menangis dan sering marah. Pertentangan manusia dengan sesamanya ini berantem gitu ya. Pertentangan manusia dan lingkungan, kehidupan alam, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dan pertentangan manusia dengan Tuhan atau keyakinannya. Jadi seperti itu ya untuk penulisan cerpen. Kemudian tugas kalian adalah menulis cerpen yang berkaitan dengan sejarah di lingkungan kalian masing-masing. Mas Padi dari mana? Dari rumahnya sejarahnya apa? Dari Kediri, Pak. Nah, sejarahnya Kediri itu apa? Ayo. Ada cerita Panji, ada ada Lembu Suro yang itu bisa ditulis ya, atau Sugi. Kalau Mas Raffi yang dari Mojokerto ini berarti ditulis ya. Ya Pak. Bisa paham semuanya ya. Nah, untuk mau cari sumber data cerpen kalian bisa bertanya pada orang tua kalian atau tetangga
dibaca dalam